warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roif, NIM saya 0702030261. Topik saya hari ini adalah tentang jual beli barang-barang yang dilarang. Ulama fikih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Adapun jual beli bangkai, khamr dan babi adalah batal atau tidak sah menurut para fuqaha, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, bangkai babi dan berhala. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas, fuqaha berbeda pandangan. Menurut mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang untuk tidak dimakan, sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara boleh dijual belikan. Demikian pula fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian benda. Saya Nuraini Salsabila, NIM 0702032070. Saya akan menjelaskan tentang riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Pengertian lain secara linguistik, riba berarti juga tumbuh dan membesar. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti bertambah, baik dari kualitas maupun kuantitas. Menurut syara, kata riba bermakna tambahan yang disyaratkan pergantiannya kepada seseorang dalam bentuk transaksi jual beli. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Salah satu hadis yang menerangkan tentang riba yaitu An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun, yang artinya Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau berkata mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan barang tersebut. Yang kedua, riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Yang ketiga, riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu tukaran menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih
dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Riba dibolehkan apabila di situ ada suatu keharusan yang tidak dapat dihindari dan mengharuskan kepada si peminjam untuk memberinya pinjaman. Maka waktu itu dosanya hanya terkena pada si pengambil saja atau si peminjam saja. Namun dalam hal ini ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Yang pertama, adanya suatu keadaan darurat yang benar-benar darurat. Bukan hanya sekedar ingin kesempurnaan kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud darurat yaitu satu hal yang tidak mungkin dapat dihindari dan apabila terhalang akan membawa kebinasaan, seperti makanan pokok, pakaian pelindung, dan berobat yang sudah harus dilakukan. Yang kedua, kemudian perkenan ini hanya sekedar dapat menutupi kebutuhan, tidak boleh lebih. Misalnya, barang siapa yang kiranya cukup dengan uang 50.000, maka tidak halal baginya untuk berhutang 100.000. Terus yang ketiga, peminjam harus terus berusaha mencari jalan untuk dapat lolos dari kesulitan ekonominya, dan saudara seagamanya pun harus membantunya untuk mengatasi problematika tersebut. Jika tidak ada jalan lain kecuali dengan meminjam dengan riba, maka barulah dia boleh melakukan, tetapi tidak boleh dengan kesengajaan dan melewati batas. Terus yang keempat, melakukan pinjaman harus dengan perasaan tidak senang, bukan meminjam untuk kesenangan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Terus yang terakhir, dampak negatif riba, yaitu riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat-sifat hina lainnya. Yang kedua, riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Yang ketiga, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Yang keempat, memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.